Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk sahabat pendengar berita selamat jadi Duma dimanapun kita berada. Senang sekali hari ini kembali menyapa Ibu Bapak dalam program BSJD. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima, demikian sabda Allah. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar berita selamat jadi Duma yang diberkati Tuhan Yesus, cita-cita tertinggi dari kehidupan manusia adalah memperoleh kehidupan yang kekal. Hal ini ditunjukkan melalui kehidupan manusia yang berusaha hidup sesuai dengan apa yang diyakininya. Ada banyak cara yang dikerjakan oleh manusia dengan niat untuk memperoleh kehidupan yang kekal nanti. Hal ini terlihat dari usaha manusia yang dilakukan setiap hari. Banyak yang beranggapan bahwa untuk memperoleh hidup kekal harus berbuat baik, rajin berbagi, rajin menolong, dan bahkan ada yang rela mengorbankan diri sendiri dan orang lain yang dengan keyakinannya bahwa itu cara untuk memperoleh hidup kekal. Sementara dari bacaan kita dalam kitab Titus tadi, Rasul Paulus memesan dan menegaskan bahwa hidup kekal itu diperoleh orang yang telah menerima kelahiran kembali. Kelahiran kembali adalah orang yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang rela mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk mengampuni dosa-dosanya, yang dibuktikan oleh orang itu sendiri melalui permandian atau baptisan sebagai lambang pertobatan. Berikut orang yang memperoleh kehidupan yang kekal adalah orang yang hidup oleh pembaharuan Roh Kudus. Sesungguhnya semua orang telah berdosa di hadapan Allah, sehingga hubungan antara manusia dan Allah rusak. Ini menyebabkan manusia kehilangan rahmat Allah. Oleh karenanya, pribadi yang mampu membaharui kehidupan manusia agar berkenan kepada Allah ialah Roh Kudus. Orang yang menyatakan pertobatan kepada Allah, kepadanya dimaterai dengan Roh Kudus yang berperan untuk menuntun orang itu hidup dalam pembaharuan yang berkenan pada Allah. Jadi, perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan mampu membawa orang itu memperoleh kehidupan yang kekal. Karena kehidupan yang kekal adalah rahmat Allah yang dikaruniakan kepada orang yang telah lahir kembali atau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan yang telah dibaharui oleh Roh Kudus dari kehidupan yang lama dan hidup baru sesuai dengan firman Tuhan. Setelah itu, perbuatan baik dilakukan sebagai kesaksian hidup orang beriman dan sebagai gaya hidup orang yang telah menerima rahmat Allah. Selamat menjalani hari ini dengan penuh semangat, sukacita. Allah sumber segala rahmat di dalam Yesus Kristus memberkati dan melimpahi kita dengan kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur, hormat kami persembahkan bagi nama-Mu. Oleh rahmat Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di atas kayu salib, yang di dalamnya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Kami bersyukur untuk semua hal-hal baik yang telah Tuhan kerjakan di hidup kami, melalui kesehatan, kekuatan, cinta kasih, dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Baik itu di dalam pelayanan, baik itu di rumah tangga, baik itu di pendidikan kami, dan bahkan sampai kepada pekerjaan kami setiap hari. Kami meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan kami di hari ini dalam semua yang akan kami kerjakan. Tuhan memberkati sehingga apa yang kami kerjakan itu berkenan memuliakan Tuhan, dan apa yang kami kerjakan itu pun jadi berkat bagi kami sendiri maupun kepada orang-orang yang kami jumpai. Berkati rumah tangga umat-Mu. Berkati pekerjaan dan usaha mereka. Berkati juga akan pelayanan. Berkati akan setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala rahmat, Engkau mengaruniakan bagi mereka solusi, sehingga hamba-hamba-Mu mampu melewati masa-masa sulit ini. Dan akhirnya dapat melewatinya, dan nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkenan memberkati dan melindungi kami. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.